Dia punya 4 sawah, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Mataram. Apakah boleh saya mengeluarkan zakat dari hasil yang terendah? Nilai, kualitas hasil daripada padi tersebut. Jawabannya tidak boleh. Minimal dia mengeluarkan dari pertengahan atau yang paling tinggi. Tidak boleh mengeluarkan zakat daripada hasil yang paling rendah. Maksudnya hasil paling rendah, kualitas berasnya yang paling rendah. Minimal pertengahan, 50-50 atau yang paling tinggi yang dia keluarkan. Jelas apa tidak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala murahkan rezeki kita, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah subhanahu wa ta'ala dan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keturunan kita sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bisril Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dalam bab tentang zakat. Kemarin sudah kita membahas tentang zakat hewan ternak. Sekarang kita masuk kepada pembahasan zakat az-zuru', yaitu zakat tumbuh-tumbuhan. Yang dikenakan zakat ada beberapa macam tumbuh-tumbuhan, tidak semua tumbuh-tumbuhan yang dikenakan zakat. Pertama, yaitu zakat tumbuh-tumbuhan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dari bentuk biji-bijian, yang kedua dari bentuk buah-buahan. Kalau biji-bijian, semua biji-bijian yang ditanam dan bisa dimakan dalam kondisi dalam keadaan normal, maka wajib dizakatkan. Seperti apa biji-bijian yang wajib zakat? Seperti contohnya ruz, beras. Yang kedua bur, gandum, apalagi jagung, apalagi kedelai, kacang-kacangan, apalagi yang bisa dimakan dalam kondisi normal. Apapun bentuk biji-bijian tersebut diwajibkan dizakati. Jelas apa tidak ini? Yang kedua, buah-buahan yang diwajibkan zakat cuma dua buah saja. Yang pertama anggur dan korma. Anggur dan korma. Selain daripada buah-buahan tersebut tidak wajib zakat. Mangga, rambutan, manggis, jambu tidak diwajibkan zakat. Yang diwajibkan zakat cuma dua, anggur dan korma saja. Jadi tumbuh-tumbuhan dibagi menjadi dua, bentuknya biji-bijian dan buah-buahan. Kalau biji-bijian, semua biji-bijian yang bisa dimakan dalam kondisi normal. Yang kedua, buah-buahan cuma berapa buah? Dua buah. Anggur dan korma. Sekarang saya ajar hitung-hitungan cara, yaitu menghitung zakatnya tersebut. Boleh dimajukan papan tulisnya? Ya. Kebalik ini kayaknya. Kebalik, diputar dulu. Diputar, kebalik. Itu depannya kayaknya. Nah, ini depannya? Hah? Sama. Yang tadi? Nah, putar lagi. Kok beda ya? Perhatikan Bapak Ibu,
yang dikenakan zakat dari biji-bijian dan buah-buahan. Pertama, harus syaratnya nisab. Nisab. Syaratnya nisab. Nisab. Berapa nisabnya? 825 gram. Perhatikan sekarang kita main hitung-hitungan cara zakatnya tersebut. Ada orang tanam anggur, ada orang tanam korma, ada orang tanam beras, ada orang tanam yaitu gandum, ada orang tanam biji-bijian, ada orang tanam jagung, ada orang tanam apapun macam. Apabila naiknya 825 kilo, maka diwajibkan dia zakat. Ketika dia panen baru 3 bulan, naik 825 kilo tanpa ampas. Contoh, beras tanpa gabahnya, bersih. Jagung tanpa pegangannya itu. Jagungnya saja. Apa bahasanya kalau pegangannya itu? Tongkol, ikan tongkol tuh. Tangkainya, biji-bijian. Jelas? Atau kacang-kacangan tanpa kulitnya, dalamnya. Jelas? Kalau dia naik 825, maka dia diwajibkan zakat. Ada seorang yang sangat ahli, disebut dalam bahasa Arab namanya khoris. Khoris namanya. Ada orang yang biasa jadi petani, dia lihat tanah 1 hektar, mau panen dia mengatakan ini paling naiknya 1.500 kilo. Naiknya 1.500 kilo. Itu gabah. Tapi kalau jadi padi 1.200 kilo. Dia tahu, bisa dibaca sama dia. Karena dia ahlinya. Yang pedagang jagung pun dia tahu. Misal bapak-bapak ke Bima atau ke Dompu atau kemana saja, dia lihat kebun jagung, dia bisa baca berapa naik jagungnya tanpa ampasnya itu. Dia bisa tahu. Pedagang mangga pun dia tahu berapa banyak yang bakalan turun. Itu disebut namanya khoris. Orang yang ahli dalam bidangnya tersebut. Disebut dalam bahasa Arab namanya apa? Khoris. Apabila naik 825 kilogram, maka dia diwajibkan zakat ini. Diwajibkan apa? Zakat. Catat 825 ini. Sekarang saya ajarkan caranya. Minta dihapuskan, Pak. Sudah lihat depan? Ya, dilihat. Ada yang punya sawah nggak di sini? Ada? Tidak ada. Kebun? Nggak ada yang punya kebun? Hah? Nggak ada yang punya? Atau nggak mau ngaku? Takut dikenakan zakat? Lihat depan Bapak Ibu. Ada orang panennya 1.200, 1 ton 200 kilo. Naik 1.000 kilo sama dengan 1 ton. Jelas apa tidak ini? Iya. Caranya bagaimana? Cara menzakatinya nanti dikali 1/10. Ini rumusnya. Dikali berapa? 1/10. Hasil dikali 1/10 sama dengan berapa? 120. 120 rumusnya dikali setengah. Berapa jadinya? 60 kilo. Ketika ada orang naik padinya 1.200 atau seton 200 kilo, maka dia diwajibkan zakat cuma 60 kilogram. Ini rumus kalau dia pakai biaya, bebajak, pakai pupuk, pakai apapun, pokoknya intinya pakai biaya.
Maka yang dikenakan biaya tersebut dia diwajibkan setengah daripada 1/10 hasilnya. Berbeda halnya kalau zaman dulu orang yang tidak memakai biaya, panen 1.200, dia nanam aja, nunggu hujan turun, nanti dia tunggu panen, nggak pakai pupuk, nggak pakai biaya apapun, dia nunggu hujan, dia baca hujan. Bagaimana? Berapa wajib zakatnya? 1/10, 120. Ini zakatnya. Kalau pakai biaya, setengah daripada 1/10. Tapi kalau tidak pakai biaya, 1/10 dari hasil. Jelas? Jelas apa bingung? Jelas? Bapak-bapak jelas apa tidak ini? Kelihatan? Hah? Kok bisa bilang jelas? Agak geser nggak apa-apa. Geser ke sini, Pak. Geser, pindah. Nggak apa-apa, geser. Yang di sini pindah, silakan, Pak. Pindah, jangan sandaran. Yang sandaran umurnya di atas 90 tahun. Silakan. Supaya kelihatan. Geser sini. Supaya paham. Besok pagi keliling ke tempat sawah. Semuanya besok keliling ke sana, tanya dia, "Pak, berapa ini? Mau beli enggak? Saya mau lihat saja ini. Berapa naiknya ini?" "Oh, naik 3.000 kilo." "Bentar ya, hitung. Bapak dikenakan zakat segini." Kasih tahu zakatnya. Yang ini pakai biaya, ini tidak pakai biaya. Ada kalanya setengah pakai biaya, setengah tidak pakai biaya. Sebulan dia pakai hujan, sebulan atau 1 bulan setengah dia pakai hujan, sebulan setengah dia pakai biaya air. Dia bajak, dia pakai. Setengah pakai biaya, setengah tidak pakai biaya. Yang nomor 3. Contoh panennya 1.200. Dikali berapa ini? 1/10. Berapa jadinya? 120. 120 kali 3/4. Ini rumusnya kalau setengah-setengah. 120 kali 3 berapa? Berapa jadinya? Berapa? 360. 360 bagi 4 berapa? 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 90. Iya. Ini dia. Kalau setengah-setengah, dia pakai rumusnya 3/4 daripada 1/10. Kalau nggak pakai biaya sama sekali 1/10. Kalau pakai biaya terus, setengah daripada 1/10. Tapi rata-rata yang ada di Lombok memakai yang nomor 1. Biasanya yang nomor dulu pakai nomor 2 ini. Dulu pakai yang 2 ini. Kalau sekarang rata-rata pakai biaya semua. Jelas apa tidak ini? Bapak-bapak jelas apa tidak? Enggak, bapak-bapaknya. Adik-adik jangan jawab. Masih dikasih duit kan? Masih dikasih uang kan? Iya. Bapak-bapaknya kita ajarin. Bapak-bapak jelas apa tidak? Jelas? Ibu-ibu jelas? Jelas. Bapak-bapak, adik-adik ini kayaknya pingin cepat jadi bapak. Makanya jawab jelas. Sudah catat? Sudah dicatat? Ini ada sangkut pautnya, diperhatikan. Kalau nggak paham awalnya nanti tidak paham semuanya nanti. Sudah lihat nih? Sudah lihat? Dihapus. Apa? Hasil panennya sampai mentok 825 baru dikenakan zakat, nisabnya. Kalau di bawah 825 tidak dikenakan zakat. Ada orang panen 800 kilo, wajib zakat nggak wajib zakat? Tidak wajib zakat. Kalau dia di atas 825, dari 825 baru dikenakan zakat. Sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mau kasih soal dulu, 3 soal. Saya nunjuk nanti ya, orangnya saya tuh tunjuk.
Soalnya 3.200. 3.200. Silakan Pak Harun, berdiri dulu Pak Harun. Silakan. Enggak, turun dulu, berdiri dulu. Enggak apa-apa, berdiri dulu. Ada orang panen 3.200, ya. Pakai biaya semuanya. Keluarkan zakatnya, ada orang panen 3.200 kilo. Pakai biaya. Hah? Nggak kelihatan? Iya, maka Pak Harun duduk di sana sekarang. Duduk di sana. Supaya nanti saya kasih soal lagi. Ya. Saya pilih dulu. Pak Tamir, saya minta Pak Tamir maju dulu. Ya, maju dulu supaya dapat ilmunya. Saya dulu walaupun saya nggak bisa disuruh maju, saya maju. Walaupun nggak bisa, ternyata lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Ada orang Pak Tamir, dia ini tanpa biaya panennya 3.200. Tanpa biaya. Berapa dia ngeluarkan zakat? Iya. Tanpa biaya ya. Tanpa biaya. Berapa dia wajib mengeluarkan zakat? Siap, bagus, pintar. 100. Masya Allah. Jadi jangan bilang nggak bisa, ternyata bisa juga. Duduk di sana. Jelas? Minta dihapus jawabannya. Bapak yang di belakang, silakan Pak. Maju dulu. Nggak apa-apa, maju biasa saja, salah nggak apa-apa. Apa? Banyak sawahnya? Banyak sawah. Pakai biaya, pakai biaya. Ya, pakai biaya. Ada orang panen 3.200, 3 ton 200 nih, beras. Hah? Nggak bisa? Duduk lagi. Nggak apa-apa. Saya bangga kalau orang maju. Senang saya lihat. Jelas? Faham apa tidak dulu? Bapak-bapaknya paham apa tidak? Yang saya bingung bilang paham tapi pas disuruh maju nggak paham nanti. Silakan. 3.200 pakai biaya. Pakai biaya ya, pakai biaya. Mana rumusnya? Iya. Ini berapa rumusnya? 10%. Bukan 1/10, 1/10. Bukan 1/100. Ulang. Iya, berapa hasilnya? Iya, betul. Terus? Dikali setengah. Berapa? 120. 100? Yang benar. 100 berapa? 320 jadi berapa? 160? Iya. Masya Allah, bagus. Betul apa tidak ini? Betul. Saya doakan yang jawab beneran itu yang maju tadi punya sawah semuanya. Amin. Guys, walaupun salah tapi semoga punya sawah. Amin ya Rabbal Alamin. Dihapus Pak. Bapak tukang hapus. Dari sini. Ya. Stop. Stop. Berdiri saja di samping. Nanti tukang hapus.
Berdiri saja Pak. Supaya kita sama-sama berdiri. Saya pilih ya. Tunggu bentar. Bapak siapa namanya Pak? Pak Edi, silakan Pak Edi. Maju Pak Edi. Setengah pakai biaya, setengah nggak pakai biaya. Ngerti maksudnya setengah pakai biaya? Tadi kan? Iya. Iya, sama dengan 320 kali 3. 9 berapa? 960 bagi 4. Bapak punya uang 960, 60. Ngasih orang 4 orang. Bayangin ini duit. Kalau uang cepat. Boleh orek-orek di sini. Bagi-bagian. Masih ingat bagi-bagian yang pas SD? Pakai bagi-bagian kurung. Hah? Nggak ketemu? Boleh duduk. Ada yang bisa jawab? Silakan maju yang biru. Betul apa tidak ini? Betul. Pakai kalkulator? Anda. Iya. Soal HP-nya nyala barusan. Iya. Jelas? Kalau rumusnya yang pakai biaya, rumus pakai biaya, hasil panen dikali 1/10, hasilnya dibagi setengah. Jelas? Ini rumusnya. Kalau pakai apa? Biaya. Kalau nggak pakai biaya, nih dia. Hasil panen dikali 1/10. Ini dia hasilnya. Jelas? Kalau pakai setengah biaya, setengah tidak, hasil panen kali 1/10, hasil dikali 3/4, sama dengan dia ketemu. Jelas apa tidak ini? Jelas? Atau bingung? Jelas? Nah, dihapus, catat ini rumusnya. Rumus zakat ini. Rumus zakat. Tadi nisabnya berapa? 825 kilo. Sekarang Pak Harun punya sawah beda-beda tempatnya. Ada di Lombok Timur, ada di Lombok Tengah, ada di Lombok Barat, ada di Mataram, ada di Lombok Utara, ada di Lombok Selatan. Tapi pemiliknya satu. Di sana dia punya 3 are. Di tengah dia punya 5 are. Di sini Lombok Barat dia punya 1 hektar. Mataram dia punya 10 are. Di sana punya. Jelas? Tapi beras yang dia hasilkan berbeda-beda kelasnya. Yang di utara lebih bagus daripada di Lombok Barat. Jelas? Kelasnya beda-beda. Kan beras itu ada banyak macamnya. Betul apa tidak ini? Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Apakah pertanyaannya hasil panennya digabung walaupun beda-beda? Hasil berasnya tersebut? Jawabannya apa? Digabung walaupun tempatnya berbeda-beda dan walaupun kelasnya berbeda-beda tuh beras. Ada berasnya tingkat 1A, kelas 1. Ada yang kelas 2, agak bawahan dikit. Ada yang agak rusak beras tuh. Adik-adik jangan ada yang bicara dulu. Jangan ada yang bicara.
Adik-adik boleh di belakang aja. Di belakang aja. Boleh di belakang. Minta adik-adiknya di belakang. Di belakang adik-adiknya. Adik-adiknya di belakang. Ya, bapak-bapaknya di depan. Ya, silakan. Jelas apa tidak? Tadi begitu saya masuk masjid ini ada 4 polisi, enggak 3 polisi masjid. Dia bawa apa namanya? Bawa kayu. Saya tanya enggak sholat? Nanti kloter kedua. Masya Allah ini pahalanya besar nih. Yang jagain anak-anak. Jelas yang jagain anak-anak pas sholat. Dan ada nanti yang jagain anak-anak yang di belakang bagian jagain anak-anak pas taklim. Jangan pas depan. Ini ustadznya yang jaga kalau di depan namanya. Nah, besok anak-anak urutannya memang anak-anak tuh harus di belakang, gak boleh di depan. Pas sholat di belakang, pas taklim pun dia di belakang. Urutannya seperti itu. Jelas apa tidak ini? Ya. Sudah saya dihapuskan? Semuanya dihapuskan. Semuanya. Intinya Bapak Ibu, hasil beras itu walaupun dia beda-beda, C4 namanya yang bagus tuh. C4. Nah. Atau beras yang agak kedua di bawahnya, apa namanya berasnya? Hah? Apa? PR. IR. Bawahan dikit. Ada lebih bawah? Apa? Raskin bawahnya. Jelas? Lebih bawah. Intinya apapun dia beras tersebut hasil panennya semuanya digabung, yang penting pemiliknya satu. Yang penting pemiliknya satu walaupun tempatnya berbeda-beda. Walaupun dia di luar negeri, yang penting tahunnya sama. Yang penting tahunnya sama. Lihat cara ngitungnya. Setahun berapa belas bulan? Kita sepakat dulu. Ingat, hitungan bagi zakat tumbuh-tumbuhan ini yang dilihat dari jarak panennya. Dari jarak apa? Panennya. Dan dihitung pakai bulan atas, bukan bulan bawah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, itu dari dia dihitung. Bukan pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jelas? Sekarang setiap yang punya sawah, yang nanam itu, dia harus ngeliat bulan yang atas. Bulan berapa dia pakainya tersebut. Itu dia dihitung. Perhatikan depan Bapak Ibu. Perhatikan depan. Ada orang nanamnya mulai bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Tanam. Berapa bulan orang panen padi? Berapa bulan? 3 bulan atau 4 bulan? Katakan 4 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Berarti panennya Rabiul Tsani. Lihat. Panen. Panennya 500 kilo. Habis itu Rabiul Tsani dia bersih-bersih. Kan dibersihkan dulu sawahnya. Jelas, dibersihkan dulu sawahnya. Sebulan ini tempat dia bersih-bersih, Jumadil Ula. Dia bersih-bersih. Nanam lagi Jumadil Akhir. Tanam. Berapa bulan dia panen? 4 bulan setelahnya. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan panen. Panen. Syawal bersih-bersih. Bersih-bersih. Nanam lagi Dzulqa'dah. Di sini panen di bulan Ramadan naik 500 kilo. Jelas? Jelas apa tidak ini?
Zulqa'dah T, tanam lagi. Berarti 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Safar panen 500 kilo. Perhatikan di depan Bapak Ibu. Ini agak butuh fokus sedikit. Muharram tanam. Panennya Rabiul Tsani, panen. Jumadil Ula bersih-bersih. Tanam lagi Jumadil Akhir. Panennya Ramadan 4 bulan setelahnya 500 kilo. Syawal bersih-bersih, Dzulqa'dah nanam lagi, Safar 4 bulan setelahnya 500 kilo. Pertanyaannya, ini Rabiul Tsani dia panen 500 kilo, wajib zakat apa enggak? Wajib zakat apa tidak? Tidak wajib zakat. Kenapa pertanyaannya? Karena tidak sampai nisab, tidak sampai 825 kilo. Tiba-tiba dia habisin uangnya, dia pakai makan, dia beli biji-bijian, dia tanam lagi beras. Jelas? Dia tanam lagi beras. Dia bersihkan Jumal Awal, uangnya untungnya dia pakai beli motor. Jumal Akhir dia nanam lagi, tiba-tiba bulan Ramadan panen lagi. 500 kilo. Wajib zakat apa tidak nih? Hah? Jawabannya wajib zakat. Kenapa? Karena tahunnya sama. Berarti uang yang udah habis dia harus ingat. Kemarin saya panen di Lombok Timur Pak Ustadz. Udah habis uangnya, sekarang Lombok Utara yang panen bulan Ramadan. Jelas? Lihat bulannya dulu dihitung. Dari mana dia dihitung? Apakah dari sini? Tidak, dari panen pertama. Nih, perlunya gitu. Dari mana dihitung? Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti baru 6 bulan. Baru berapa? Bukan dihitung dari tanamnya, tapi dari panennya terakhir. Jelas? Berarti ini digabung 500 jadinya 1000 kilo. Wajib dia zakat. Berapa dia wajib zakat kalau 1 ton? Hah? Ada yang bisa nggak? Berapa? Kalau tidak pakai biaya 100 kilo. Kalau pakai biaya 50 kilo. Kalau setengah-setengah berapa? 75 kilo. Jelas? Rumus kayak tadi nih. Sambil bayangin. 1000 bagi 1/10 berarti 100. Kurangin setengah jadi 50. Kalau 3/4 berapa? 75. Tinggal kita lihat aja nih. Naiknya berapa? Jelas seperti tidak ini? Ya. Berarti dari 500 ini dia keluarkan. Berapa dia keluarkan tergantung dia ini. Kemarin Pak Ustadz ini nggak pakai biaya. Ini pakai biaya. Digabung berarti setengah-setengah. Jelas? Ini dua-duanya pakai biaya. Berarti 50 kilo saja cukup. Ini dua-duanya nggak pakai biaya. Berarti 100 kilo. Jelas apa tidak ini? Jelas? Hah? Jelas apa bingung? Oke. Panen di sini. Syawal bersih-bersih. Dzulqa'dah nanam lagi. Panennya bulan Safar. Berarti kalau bulan Safar sudah tahun baru Islam. Sudah tahun baru Islam. Sudah lewat tahunnya. Pertanyaannya, tahunnya berbeda. Apakah 500 kilo ini digabung apa tidak? Digabung apa tidak? Digabung apa tidak? Tahunnya berbeda ini. Safar nih. Dalam bab zakat bukan dilihat dari kalender. Bukan dilihat daripada tahun 1442, 1443, bukan. Dilihat daripada 12 bulannya. Berarti dihitung dari Rabiul Tsani. Lihat. Dilihat dari Rabiul Tsani, dihitung. Rabiul Tsani, Jumal Ula, Jumal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, baru 11 bulan. Berarti Safar di sini wajib digabung. Nah. Udah saya ngeluarkan di sini Pak Ustadz 50 kilo. Jelas? Lalu ini bagaimana caranya ini sekarang 500 ini? Gimana caranya? Dianggap dia punya zakat 1500 kilo. Jelas?
1.501 ton setengah wajib zakat berapa nih? Hah? Kali 1/10. Berapa jadinya? 150. 150 bagi setengah 75. Berarti yang baru dikeluarkan 50, di sini dia mengeluarkan 25 kilo. Jelas apa tidak ini? Itu cara pembagian. Tahun setelahnya kalau udah 12 bulan mulai baru lagi. Jelas tergantung dari masa panen. Gitu cara pembagian zakat. Faham apa enggak, apa bingung? Hah? Nanti lihat di apa namanya YouTube-nya? Risalah Channel, lihat dia lagi penjelasan saya yang enggak dipaham, ulangi lagi. Jangan lupa subscribe banyak-banyak. Like, kirim kemana-mana, share dia. Penjelasan tentang zakat. Hapus. Apa? Ya, pertanyaan dari Pak Harun, hapus saja. Ada orang manen 3 bulan atau 4 bulan, belum setahun Pak Ustadz, udah sampai nisab, saking besar tanahnya. Apakah disyaratkan haul? Disyaratkan setahun tentang bab tumbuh-tumbuhan? Jawabannya tidak. Tidak disyaratkan. Syaratnya cuma nisab saja. Kalau begitu sampai nisabnya angka batasannya, langsung dia mengeluarkan zakat. Wajib. Sebelum dia jual, sebelum dia apa-apain nih, dikeluarkan zakatnya. Pak Ustadz saya punya utang. Tidak. Dia keluarkan langsung. Jelas Pak Harun? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Ya. Bagus pertanyaannya. Dia punya 4 sawah, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Mataram. Apakah boleh saya mengeluarkan zakat dari hasil yang terendah? Nilai, kualitas hasil daripada padi tersebut? Jawabannya tidak boleh. Minimal dia mengeluarkan dari pertengahan atau yang paling tinggi. Tidak boleh mengeluarkan zakat daripada hasil yang paling rendah. Maksudnya hasil paling rendah, kualitas berasnya yang paling rendah. Minimal pertengahan, 50-50 atau yang paling tinggi yang dia keluarkan. Jelas apa tidak ini? Iya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan, Masya Allah. Banyak pertanyaan. Sebelum kita sambung pertanyaan, udah azan apa belum? Sudah azan, kita azan dulu, baru kita pertanyaan. Silakan, Husin, azan dulu. Ya silakan, kita langsung pertanyaan, kasih mic-nya. Terima kasih. Pertanyaan saya nih Beb, ada satu orang ini punya 2 lahan gitu. Lahan yang pertama dia nanami buah-buahan, yang satunya lagi biji-bijian gitu Beb, atau tanaman-tanaman padi seperti itu. Kemudian mana yang lebih utama dia zakatkan? Apakah dari buah-buahan atau biji-bijian? Kemudian boleh enggak dia zakatin 2 sekaligus? Ada orang nanam biji-bijian sama buah-buahan, mana yang lebih utama dia zakati? Jawabannya yang sampai nisab. Dilihat hasil buah-buahnya sampai nisab apa enggak. Kalau dia sampai nisab hasilnya 825 kilo hasil panennya, baru dia wajib zakat. Kalau tidak wajib zakat. Kalau yang panennya lebih tinggi beras atau biji-bijian 825, yang ini tidak, maka yang diwajibkan zakat biji-bijian bukan buah-buahan. Kalau panennya buah-buahan lebih banyak 825 kilo, yang wajib dizakati buah-buahannya tersebut bukan biji-bijiannya. Tergantung yang mana sampai nisab. Bukan digabung hasilnya. Ini 500 kilo, ini 500 kilo lalu digabung. Tidak. Yang penting sama jenisnya baru digabung. Maksudnya sama jenisnya apa? Beras sama beras. Walaupun kualitas namanya beda-beda. Jelas. Tapi kalau beras sama gandum tidak wajib dizakati. Digabung, ini gandum 500, beras 500, digabung tidak. Beda bentuknya. Beras walaupun sama-sama biji-bijian. Misal korma sama anggur. Anggur naik 500, anggur naik 500, korma 500. Beda-beda ini jenisnya.
Jelas? Tidak digabung seperti itu. Jelas? Ya. Silakan. Sebentar dulu Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Ustadz, kita di Lombok ini kebiasaan pakai biaya. Pakai apa? Pakai biaya kan. Biaya, ya. Saya selaku petani, setiap panen misalnya dapat 5 ton ya 5 kuintal. Itu setiap panen. Panennya 3 bulan sekali. 3 bulan yang anggaplah 100 hari. Jadi dapat 1 ton 1 kuintal. 1 Itu ton pakai- 100 kilo. Iya 100 kilo 1 kuintal kan. Iya. Nah, itu pakai biaya. Tapi tadi kalau saya dengar pakai setengah kan. Kalau yang pakai biaya, tidak pakai biaya pakai 100 kilo. Pertanyaannya? Makanya gini Pak Ustadz. Oh, paham saya. Ngerti? Sebentar dulu yang kedua. Iya. Misalnya saya jual borongan 1 hektar itu 7 juta lah gitu ya. Kita tahu dari saudagar itu dapatnya misalnya 5 kuintal. Apa bisa kita belikan dia beras? Iya, bagus pertanyaan. Bapak siapa namanya Pak? Pak siapa? Athar, Pak Athar. Perhatikan Pak Athar, pertanyaan sangat bagus. Pak Ustadz, saya ini beberapa tempat dan petani hampir semuanya begitu panen, mereka ini pakai biaya. Rata-rata mereka mengeluarkan 1/10, bukan setengah daripada 1/10. Boleh apa tidak? Lebih bagus. Dia pakai 1/10. Kebiasaan kami katanya, kebiasaan kami petani-petani di Lombok langsung mengeluarkan 1/10. Bagus, lebih bagus. Itu namanya ihtiyatan untuk hati-hatinya. Padahal wajibnya cuma setengah daripada 1/10. Jadi kalau mengeluarkan 1/10 lebih bagus seperti itu. Maka lebihnya dihitung sedekah bukan zakat. Lebihnya dihitung sedekah, dihitung bukan zakat. Jelas apa tidak Pak Athar? Jelas. Tapi kalau hitung-hitungan di dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, kalau yang pakai biaya setengah daripada 1/10. Karena kenapa setengah daripada 10? Karena dia udah ngeluarkan biaya. Berbeda halnya kalau orang nggak pakai biaya, lebih banyak dia ngeluarkan. Kenapa? Karena dia tinggal tunggu hujan saja, dia tinggal nanam tunggu hujan saja, nerima hasil langsung. Jelas? Nah, karena ada biaya yang keluar, dikurangi zakatnya setengah daripada 1/10. Yang kedua, bolehkah kita jual padi kita yang masih udah ditanam? Pertanyaannya. Jawabannya pertama tidak boleh kecuali. Ada kecualinya. Tidak bisa kita jual sawah kita langsung. Saya jual ini begini langsung. Boleh? Tidak boleh kecuali. Kecuali apa? Adanya kayak mirip katanya Pak Athar ya ini. Adanya khoris. Ini dia. Boleh kita jual tanah kita, padi kita masih dalam tumbuh-tumbuhan boleh dengan syarat adanya khoris. Apa khoris? Orang ahli. Dia katakan ini nanti naiknya 5 ton. Kan orang perkiraan karena udah biasa. Jelas apa tidak? Orang yang udah terbiasa. Lalu di sana dia jabat tangan sama ahlinya tersebut. Dia katakan, Pak, dia katakan, pegang tangan saya, jangan takut. Bapak, kata si khorisnya, Bapak ini kalau Bapak mau jual ini naiknya nantinya perkiraan saya 5 ton. Saya terima, kata dia. Saya terima. Maka diserahkan ini dia terima, nanti dia beli beras dengan harga 5 ton, 500 kilo atau 5.000 kilo. Berarti dikali 1/10 berapa jadinya? 500 dikali setengah berapa? Berapa? 225. Oh 250. Dia diwajibkan zakat 250 kilo. Bentar dulu, belum selesai. Dia beli di tempat dengan harga 250 kilo boleh. Ini dia diwajibkan kalau pakai biaya. Kalau tidak pakai biaya, diwajibkan 500 kilo. Jelas? Tapi yang dia beli beras dengan kualitas yang sama atau lebih tinggi, tidak boleh lebih rendah. Yang dia jual itu.
Jelas? Tanpa ada khoris ini tidak boleh menjual zakat, menjual beras, menjual padi yang masih di tempatnya tersebut. Kecuali sudah ada orang ahli yang memperkirakan ini naiknya segini, langsung kita akad di sana, baru qabil tuh. Jelas Pak Athar? Jelas apa tidak ini? Apa? Apa? Iya, makanya ini dia ahlinya ini. Apa? Apa? Oh, kalau itu lebih jelas. Ini pembahasan saya kalau menjual padi yang masih ada di tempatnya. Contoh, ada padi yang sudah keras, lagi setengah 15 hari dia mau panen, dia jual, dia bawa orang. Ayo, berani berapa ini? Jelas? Lagi 15 hari dia mau panen, berani berapa nih? Oh, ntar dulu, diperkirakan dulu ini. Berapa hasil panennya nantinya? Diperkirakan. Tapi kalau pertanyaan Pak Athar, nanti pas begitu panen baru ditimbang. Oh, ini udah jelas. Sudah jelas kalau begitu. Jelas apa tidak ini? Tidak perlu khoris kalau yang itu. Nah, pertanyaannya kalau kita sewa. Misal, Pak Harun punya tanah, saya yang sewa. Pak Harun punya tanah, saya yang sewa. Lalu saya yang tanami. Siapa yang zakat? Yang zakat Pak Harun kah atau saya? Jawabannya saya yang zakat. Kenapa? Saya yang nanam, yang punya. Bukan Pak Harun. Pak Harun menyediakan lahan saja. Kita sewa. Bukan Pak Harun yang mengeluarkan padinya. Jelas zakatnya. Jelas apa tidak? Saya yang nanam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kongsian. Gimana kalau kongsian? Saya punya guru di Sukabumi, itu hampir satu gunung dia punya tempat. Satu gunung, dia suruh orang kerja kongsian. Jelas kongsian. Misal saya punya tempat, jelas kongsian ini. Sama Pak Harun, jelas kongsian. Saya punya tempat, dia bagian nanti saya beli pupuk, dia yang ngerjain. Nanti hasilnya 50-50%. Jelas? Yang nanam Pak Harun. Dia tanam panas-panas. Sekarang kenapa? Dibalik ceritanya. Tadi yang punya Pak Harun, sekarang saya punya. Jelas, saya balik dia. Kenapa? Karena dia mau panas-panasan. Saya nggak mau panas-panasan. Jelas? Pak Harun panas-panasan. Pak Harun nanam. Begitu panen. Kata dia, Ustadz, ini panen kita 1.500 kilo. Langsung dibagi? Tidak boleh. Dizakati dulu, baru dibagi. Keluarkan dulu zakatnya. Dari 1.500, berapa tadi zakatnya? Bagi 2. Berarti 1.500 kurangi 75 berapa? Berapa? 1.425. Nanti dia ngomong sama kita, Ustaz. Panennya 125 sudah dizakati. Sekarang kita bagi 2 hasilnya. Setelah dizakati. Mau kongsian 3, zakat dulu. Mau kongsian 4, zakat dulu. Jangan dibagi dulu, zakat dulu dikeluarkan. Jelas? Jelas apa tidak? Iya. Ada pertanyaan yang lain? Ibu-ibu ada pertanyaan? Jelas? Jelas apa tidak? Iya. Sebelum saya tutup, perhatikan depan semua. Kita ngamalkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Besok di akhirat Bapak Ibu, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, besok ada orang besok di akhirat orang dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi satu, tapi ada orang naik ke tinggi. Naik derajatnya tinggi. Dia berada di atas mimbar terbuat dari cahaya. Terbuat apa? Dari cahaya. Yang lain kena matahari, dia nggak kena matahari. Yang hebatnya apa? Ini mimbar sampai dekat derajatnya para nabi. Sampai para nabi pun nanya sama Allah. Ya Allah, siapa mereka ini orang-orang ini? Dia bukan nabi, bukan rasul. Sampai para nabi pun ngelihat jarak mereka tinggal dikit, sekitar 1 jengkalan jaraknya hampir jadi nabi.
Dia bukan nabi, bukan rasul. Siapa mereka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadisnya tersebut berbunyi ketika Rasul memegang Mu'adz bin Jabal, lalu Rasul mengatakan kepada Mu'adz, "Ana uhibbuka ya Mu'adz." Saya cinta sama engkau wahai Mu'adz. Saya mau tanya Bapak, apakah mau dapat mimbar itu? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Angkat tangan yang mau. Saya ajarin caranya. Yang enggak angkat tangan nanti enggak dapat. Enggak angkat tangan. Saya mau lihat yang enggak angkat tangan itu mana yang enggak mau berarti. Saya cari yang enggak mau ini. Angkat tangan, angkat tangan. Bukan pegang tangan, angkat tangan. Nah, ibu-ibu yang mau angkat tangan. Turunkan tangan bapak-bapak. Ibu-ibu yang mau dapat mimbar angkat tangan. Ibu-ibu yang mau dapat mimbar terbuat dari cahaya angkat tangan, Bu. Angkat tangannya. Sudah? Ada yang belum angkat tangan? Angkat tangan, Bu. Angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu-malu, angkat tangannya. Sudah? Yang di sana angkat tangan. Angkat tangan. Nah, turunkan. Saya ajarkan caranya. Kalau kita mau dapat, kita ngamalkan tuh hadis Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang semua pegang tangan teman di sampingnya. Pegang tangan teman di sampingnya. Pak, pegang tangan teman di sampingnya. Semua pegang. Ibu-ibu pegang tangan teman di sampingnya. Semua pegang. Semua pegang. Jangan nggak ada yang pegang. Kalau mau dapat mimbar, pegang tangan teman di sampingnya. Sudah? Pegang tangan. Pegang dulu tangan. Sudah pegang? Semua sudah pegang? Tatap wajah mereka sama-sama. Lihat wajahnya. Beneran. Jangan lihat ustadznya. Jangan lihat ustadznya. Lihat wajah mereka. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Lihat wajahnya. Jangan lihat saya. Jangan lihat saya. Lihat wajah temannya. Lihat wajah temannya. Yang lain jangan bicara. Saya saja bicara. Apa yang saya ucapkan, ucapkan. Hah? Pegang yang satu saja. Lihat. Ah, satu. Pegang. Sudah lihat? Ucapkan apa yang saya ucapkan. Lihat wajah temannya. Lihat wajah temannya. Ana. Uhibbuka. Lillah. Ana. Uhibbuka. Lillah. Jangan ada yang merem. Jangan ada yang merem. Buka matanya. Buka matanya. Jangan merem. Buka matanya. Ana. Uhibbuka. Lillah. Saya cinta sama kamu karena Allah. Lepas tangannya. Beda kan rasanya? Agak canggung? Iya. Ini amalkan. Yang sudah ngamalkan ini, dia besok dapat mimbar di akhirat dengan syarat tidak menyakiti hati saudara muslimnya. Jelas? Saya kisahkan sedikit. Ada seorang ngadu sama Rasul. Ya Rasul, saya senang sama sahabat saya itu. Alimhu, kasih tahu dia. Engkau sudah kasih tahu belum? Alimhu, kasih tahu, ucapkan itu. Pergi dia kasih tahu, habis itu baru dia kasih tahu sama Rasul. Udah ya Rasul, udah saya kasih tahu. Jadi teman yang baik itu bongkar kebaikan teman. Di depan ustadznya, di depan kiai, di depan apa, cerita kebaikan. Kalau dia cerita keburukan itu bukan teman yang baik. Tapi perintah Rasul suruh mengungkapkan. Disuruh kasih tahu, saya cinta sama kamu karena Allah. Dan orang yang mencintai karena Allah mendapatkan cintanya Allah sampai akhirat nanti. Dapat dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wajabat mahabbati, wajib dia mendapatkan cintanya Allah. Siapa itu? Al-mutahabbina fiyya, orang yang saling cinta karenaku. Bapak ngapain tadi mengucapkan itu? Saya cinta sama dia Pak Ustaz, karena dia rajin majelis taklim. Walaupun tumben malam ini aja dia hadir, tapi saya cinta sama dia. Jelas? Al-mutazawwirina fiyya, yang saling mengunjungi karena Allah. Yang ketiga al-mutajallisina fiyya, orang yang duduk karena Allah. Bapak-bapak ngapain ke sini saya mau tanya? Duduk majelis taklim karena Allah. Wal mutabadzirina fiyya, orang yang sedekah, yang bagi sesuatu karena Allah. Selepas ini nanti ada yang bagi sesuatu itu karena Allah. Duduk bentar, ngeteh, ngopi, ini menghilangkan penyakit, namanya penyakit yang sangat bahaya, penyakit syahna. Namanya penyakit apa?
Lihat di depan Bapak. Penyakit ini nggak bisa ngelihat pintu sorga kebuka, apalagi masuk sorga. Ini namanya penyakit syahna, penyakit yang sangat bahaya. Lebih bahaya daripada COVID-19. Jelas? Ini penyakit sangat bahaya. Begitu masuk kubur langsung dihimpit. Dihimpit. Begitu lewat sirat langsung kepleset, masuk. Jelas? Ini penyakit yang sangat bahaya. Apa kata Rasul? Tuftahu abwabul jannah yaumul itsnin wa yaumul khamis. Terbuka pintu sorga hari Senin sama hari Kamis. Ada dua orang nggak bisa, dua kelompok nggak bisa ngelihat pintu sorga kebuka. Siapa itu? Ini yang menyimpan penyakit syahna. Dan ini lagi rame-ramenya penyakit seperti itu. Jelas? Penyakit apa namanya? Syahna. Ini belum ketemu obatnya di dokter. Jelas? Kecuali pergi ke tuan guru, ke kiai. Harus tanya apa resepnya, 5 resepnya. Saya nggak bakalan bongkar obatnya kecuali dia mau bertanya sama saya pribadi. Jelas? Karena biasanya orang malu dia mau bertanya. Suruh saya datang. Berapa masuk di HP saya bertanya ini? Saya nggak mau jawab. Harus datang dulu ke saya. Jelas? Namanya penyakit apa? Penyakit bahaya betul. Begitu pas sakaratul maut, susah nyawanya dicabut. Susah. Apa itu syahna? Yaitu menyimpan rasa dendam terhadap saudara muslimnya. Menyimpan rasa dendam terhadap saudara muslim. Sama teman sholat dia benci, sama tetangganya dia benci, sama teman kampungnya dia benci, sama teman kantornya dia benci, sama temannya berdagang sama benci, sama teman bisnisnya dia benci, sama temannya dulu dia benci, syahna, sama keluarganya dia benci, sama anaknya dia benci, sama orang tuanya dia benci, syahna, menyimpan rasa dendam. Hati-hati. Jelas? Orang yang menyimpan rasa dendam terhadap saudara muslim, ini dia tidak bisa melihat sorga dibuka. Jelas? Satu, saya bocorin caranya bagaimana. Inilah yang dipakai sama orang-orang tua dulu. Habis sholat, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Apa namanya ini? Salam-salam. Sambil senyum ngelihat. Jangan Allahumma salli. Tidak dapat ya. Senyum. Jangan langsung pergi. Salam-salaman dulu. Allahumma salli ala. Tanya apa kabar? Hilang rasa benci. Benar. Masjid dibangun sama Rasul bukan untuk sholat aja zaman Rasul. Kalau untuk sholat saja bubar Islam. Masjid ini dibangun untuk ukhuwatul Islam. Mempersatukan Islam bukan memperbejah umat Islam. Dibangun Masjid Karangpanas, Masjid Al-Amin. Al-Amin namanya? Dibangun untuk menyatukan hati dengan hati, hati dengan hati, bukan memperpecah belah umat. Ada sebagian orang naik, saya nggak mau imamnya itu, saya nggak mau naik. Jelas? Nggak mau naik. Saya nggak senang sama itu, saya mau sholat bagian sana, nggak mau naik. Ini ada syahna dalam hatinya, sakratul maut dia sulit, dihimpit, dikubur, walaupun ahli ibadah. Nih dia. Penyakit sangat apa namanya? Bahaya. Sering-sering salaman sama saudara muslim. Senyum, apa kabar? Apa kabar? Jangan tidak salaman. Nanti yang 4 pribadi kalau mau bertanya silahkan. Saya tunggu di pondok saya, Pondok Tahfidz Ribat Al-Falah. Sekalian silaturahmi dari Karangpanas karena belum aja dari Karangpanas jemput saya. Dulu saja dia ngundang. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Cukup ya. Insya Allah besok kita sambung lagi malam Kamis yang akan datang. Semoga kita dibersihkan hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira banyak enggak yang derita penyakit kayak gini nih? Banyak apa enggaknya? Banyak. Hah? Apa? Kira-kira banyak apa enggak itu? Banyak. Banyak. Zaman sekarang banyak. Ya, semoga kita diistiqomahkan sama Allah, panjang umur, sehat walafiat, dan dibersihkan hati kita sama Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه عدد طس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك